Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman, guru bidang studi akidah akhlak di Madrasah Nurul Makan Manado, sekaligus peserta PPG Batch 1 UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan membuat video pembelajaran dengan tema menghindari tawuran antar pelajar, materi kelas 2 semester genap. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video berikut ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak? Baik. Ada yang temannya yang sakit? Alhamdulillah tidak ada. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Insyaallah doanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya, selanjutnya kita mau absen dulu ya. Adik semua tadi? Ada yang masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Masuk semua, mudah-mudahan selanjutnya tetap kita diberikan kesehatan ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa beraktivitas, kita adalah sebagai siswa selalu rajin support. Ya. Sebelum kita mulai belajar, biasa kita dalam membaca surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Untuk kali ini kita baca surat Al-Kautsar ya. Silakan ketua untuk memimpin membaca surat Al-Kautsar. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan surat yang kita baca tadi Allah menerima bacaan kita ya. Jadi jangan sampai kita malas membaca Al-Quran ya. Karena setiap yang kita baca Allah akan melipat gandakan. Apalagi Al-Quran, satu huruf saja kita mendapat 3 sampai 10 lain. Bagaimana dengan satu juz di awal baca itu dalam beberapa juz itu? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Kata lagi, satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim. Berapa huruf? 3. Itu 30 kebaikan. Tanya enggak? Tanya. Belum lagi satu surah, satu ayat. Makanya jangan bosan-bosan untuk hidup membaca Quran. Dimanapun, mau di sekolah, mau istirahat, mau pulang rumah, mau tidur, baca doa, baca Al-Quran, sholat dan sebagainya ya. Karena itu adalah apa? Al-Quran itu sebagai undang-undang kita. Kita mau ini maksud di Al-Quran, ya. Kemudian selanjutnya setelah kita membacakan, sebagai untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita mau menyanyikan lagu nasional. Salah satunya itu. Silakan ke kampus untuk memimpinnya. Ini juga semua seperti itu. Ini apa ya? Sama. Ya.
cinta terhadap negara. Itu salah satu tujuannya ya. Dan ini kayaknya itu. Kemudian selanjutnya kita saya mau tanya dulu ya. Kemarin pelajaran sebelumnya kita membahas tentang pahlawan tercela, salah satunya adalah riset. Itu sekarang kita bahas salah satu tercela lagi yang namanya menghindari kaum tercela. Keduanya itu termasuk ada tercela. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu riset atau set bebas? Ada yang ingat? Masih ingat? Apa itu set bebas? Ada pernah dengar di TV atau pernah baca atau sama teman istilah riset bebas? Masih ingat? Silakan, nggak ada ya? Masih lupa ya? Dibuka bukunya, dibuka bukunya coba. Sampai dari menurut kita yang belajar kayaknya dari baru. Oke, jadi riset bebas itu adalah berdasarkan bahasa. Tidak ada kita saling menjadi riset. Misalnya mau cari cewek itu semua diborong semua ya. Beda, ya. Ini yang namanya sebagai istrinya beda ya. Terus semua itu namanya riset. Dan itu banyak kejadian sekarang. Misalnya anak-anak remaja, kota-kota, Jakarta, baru semua itu itu termasuk dan termasuk dosa besar. Besar itu tidak bisa yang murni selain dan tobat ya. Makanya jangan sampai kita terjerumus dalam hal tercela yang salah satunya adalah ini. Dan selanjutnya hari ini kita mau membahas tentang tawuran. Temanya ya, menghindari, bagaimana cara menghindari tawuran antar pelajar ya. Ya. Sebelum kita belajar, apa tujuan kita belajar ini? Harus tahu tujuannya. Kalau sampai kita belajar, tapi apa tujuan Pak? Gampang tujuannya tahu. Ya. Jadi setiap kita belajar harus ada tujuannya ya. Biar fokus belajarnya, biar nggak kemana-mana, biar nggak melebar. Biar fokus apa yang dibahas di materi itu. Jadi tujuan belajar apa namanya? Tujuan belajar tawuran antar pelajar adalah ini salah satunya ini ya, saya baca ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita adalah satu, kalian itu dapat menjelaskan apa pengertian tawuran, tahu arti tawuran, ya? Nah, itu ketika kita belajar ini tahu tawuran itu sinonimnya atau sinonim persamaan kata, ya? Sinonimnya apa? Berkelahi, ya berkelahi antara satu sekolah dengan sekolah lain dengan apa dengan pemicu dan masalah. Itu ada masalah kan? Kalau ada yang kan? Sama masalah sepele sekali bisa, ya? Sama masalah, apalagi masalah sepele, masalah bola, masalah masalah cewek dan sebagainya. Itu pemicunya ya, banyak pemicunya. Itu yang kita nanti kalian diskusikan ya. Ya, kemudian kedua, kalian dapat menjelaskan penyebab terjadinya pertandingan antar pelajar. Apa sebabnya dia berkelahi? Itu yang kita diskusikan nanti ya. Apa sebabnya kau berkelahi? Agama kita kan melarang berkelahi, benar enggak? Kata Rasulullah, bunuh satu orang, bunuh. Kalau berkelahi kan bisa kemungkinan ada yang mati, ada yang terluka kan berat. Yang hilang tangannya, ada yang kepalanya, ada yang tertusuk. Itu bisa juga. Tidak tahu? Risikonya besar, risiko secara agama, risiko terhadap diri kita sendiri, individu di sini ya. Risiko terhadap sekolah, bersama sekolah, kemudian risiko terhadap masyarakat orang tua ya. Jadi kita Rasulullah kalian satu orang dibunuh apa hukumannya? Kalian seluruh orang membunuh semua manusia di dunia ini. Sangat hukumannya itu tidak ada lama ya. Jadi jangan sampai kita selama kita dikasih umur bisa membunuh orang. Jangan ya. Tidak juga sobat. Jadi tujuan kedua adalah apa sih penyebabnya? Itu yang kita diskusikan. Seperti apa nanti kalian diskusi dengan teman-temannya ya. Kemudian tujuan selanjutnya yang ketiga adalah menyebutkan dalil belakangan berkelahi tawuran antara. Jadi artinya bahwa tawuran itu dilarang dalam agama. Ada dalam hadis ada larangannya. Jika sebagai muslim, umat muslim, kita tidak melakukan yang dilarang dalam agama. Bahkan semua agama yang melarang Hindu melarang, semua juga melarang ya.
dan itu yang kita harus tahu tujuannya dan harus paham ya. Kemudian yang kedua, kalian harus mengerjakan cara mengatasi perkalian antar debat. Nah, itu yang penting. Kalau ada perkalian lanjut misalnya, gimana cara mengatasinya? Apakah sudah berperang lagi besok, buat jadwal lagi kita perang lagi besok lagi nggak intinya? Gimana cara mengatasinya kira-kira? Itu yang kita diskusikan ya. Bagaimana cara mengatasinya? Itu harus berpikir, tidak boleh pakai kekerasan, tidak selesai nanti ya perang kerjaannya tiap hari ya. Nanti kita jual misalnya kita kawan hari ini. Kita harus berpikir punya otak dikasih oleh Allah untuk memikirkan cara mengatasi cara kami semua ya. Itu kan ada diskusinya ya. Oke. Selanjutnya saya akan menampilkan video ya. Video yang saya tampilkan kalian jawab kira-kira apa arti dari video ini ya. Apa yang kalian video ya. Dan bisa dilihat ada suaranya ya, yang mungkin ada ya. Lihat dulu ya, lihat ya, bisa bilang lihat dulu. Ini lagi ya, ini akan yang lagi boleh catat kira apa yang ini ya. Catat apa yang mau nanti kira pelajaran ini. Ini lagi pelajarannya datang ceweknya datang. Nah, ini diganggu sama satunya ya. Nah, iya ini. Nah, yang sedang berkelahi ya. Iya. Nah, ya. Nah, ada yang jatuh ya, ada yang terbuka.
itu juga. Ini kata saya. Ya, ini yang penyesalan tak pernah datang ya. Tidak terjadi. Nah, itulah video tentang salah satu contoh video tentang tawuran antar ulama. Yang selanjutnya sekarang saya minta pada kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Ketiga. Guru, saya mau sampaikan beberapa pertanyaan kepada kalian tentang video tadi ya. Pertanyaan pertama, apa yang kalian pahami dengan tawuran antar pelajar tadi? Mungkin ada yang bisa menjawab ya. Silakan, saya kasih waktu 1 menit saja ya untuk berpikir kira-kira apa. Kalau dari yang dilihat tadi kira-kira apa ini arti apa yang kalian pahami dengan tawuran? Kasih waktu 1 menit saja ya. Ya. Nah, dipikir ya. Dipikir ya. Mungkin ada yang jawab. Ya, dari semuanya ya. Coba kalian bisa silakan. Silakan katakan yang saya. Apa itu tawuran? Menurut saya, tawuran antar pelajar adalah bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi antara 2 atau lebih kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang berbeda. Mantap ya. Dibentuk kekerasan. Kekerasan bisa teman-teman. Bentar, antar 2 sekolah. Bukan 1 sekolah, 2. Tapi kalau bilang antar berarti 2 sekolah. 2 sekolah antar pelajar. Ya. Oke, yang lain ada yang tahu ketika apa arti tawuran? Silakan pendapat yang lain. Akan diartikan juga sebagai pengalian hasil atau yang dilakukan secara beramai-ramai. Ada kata rame-rame. Bukan 1 orang kalau tawuran, 2 orang banyak. Ya, antar 1 sekolah ada punya geng, antar sekolah lain punya geng. Ya, kalau dia kemudian janji dia, ada janjinya, ada jadwalnya untuk melakukan tawuran untuk kalau kalian dia. Yang lain ada kira pendapat yang lain tidak ada? Silakan. Menurut saya, adalah penelitian atau tindakan operasi yang dilakukan oleh sekelompok atau kelompok masyarakat. Penelitian ini seringkali dilakukan secara beramai dan melibatkan 2 atau lebih kelompok. Ya, jadi tawuran ini tidak cuma pelajar, bisa juga masyarakat, tapi terjadi antara 2 kelompok atau lebih. Ya, jadi bukan hanya di sekolah saja ya. Jadi apabila pertanyaan bisa dijawab oleh anak kami yang 3 ini, luar biasa, bisa. Silakan. Kemudian saya ada pertanyaan lagi sama dengan video yang tadi ya. Kira-kira menurut Anda, saya kasih cara berpikir Anda ya. Karena materi untuk saat ini kita belajar guru hanya sebagai fasilitator, sebagai pendengar. Kalian yang banyak bicara, bukan guru ya. Itu yang saya belajar saat ini ya. Sebab yang pertanyaan kedua, kira-kira apakah kalian pernah melihat orang tawuran? Bagaimana perasaannya? Orang melihatnya. Kira ada yang punya pengalaman pernah melihatnya? Ya, coba silakan. Tawuran yang melibatkan teriakan, keributan, dan penghinaan sebagai alat bisa menciptakan lingkungan yang tidak nyaman dan membuat orang merasa tidak aman. Ya, yang bagus ya. Yang punya perasaan yang lain ada? Yang pernah lihat perasaan yang lain dalam melihat tawuran? Gimana perasaannya ketika lihat orang tawuran? Silakan. Menurut saya, melihat tawuran bisa juga membuat seseorang merasa sedih atau kecewa. Iya. Karena tindakan kekerasan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang tidak terpuji dan merugikan. Iya. Kecewa dan sedih. Siapa yang kecewa ya? Kalau orang tawuran, kalau keluarganya ada yang terluka ya. Luar biasa. Rasanya ya.
Jadi kalian pernah melihat tawuran ya, bisa diikuti atau langsung juga bisa ya. Ada yang lain? Pendapat yang lain? Silakan, bagaimana perasaannya ketika menonton? Ini menurut saya beberapa orang mungkin merasa marah atau kecewa karena orang bisa dianggap sebagai bentuk atau perilaku yang tidak dan salah seperti tersebut. Ya, bagus ya. Jadi beberapa perilaku yang salah ya. Ya, itu perasaannya ya. Ada yang kecewa, tema, kemudian berbagai buka ya. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk jawaban pertanyaan kedua. Teman-teman. Ya, yang terakhir pertanyaan saya yang terakhir sesuai dengan videonya tadi. Kira-kira apa sih dampak? Dampak artinya tawuran bagi perilaku tawuran itu sendiri. Apa dampak orang yang melakukan tawuran bagi orang yang melakukan tawurannya? Ya kan? Jangan saya jawab. Apa namanya? Tidak isi. Ya, bagus luar biasa jawabannya ya. Jadi tawuran itu ada dampaknya ya. Dampak secara fisik, apa artinya secara fisik? Bisa luka, bisa berdarah ya. Itu secara fisik, secara anggota badan kita sedikit bisa apa namanya? Potong tangan bisa juga kan? Satu kali dampaknya ya, secara fisiknya. Kemudian apa yang namanya lain kira-kira ada yang berpendapat lain? Silakan apa namanya? Silakan. Nah, ini yang susah. Dampaknya itu bisa dipenjara kalau dia terjadi luka berat, apalagi meninggal. Mau dipenjara biasa ya, penjara bisa belasan tahun kalau bunuh orang. Juga begini ya, bisa luka berat, bisa nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, ya. Itu akibat atau dampak. Ada sanksinya. Siapa kasih sanksi? Bisa dari negara juga kasih sanksi, agama juga kasih sanksi. Kalau agama nanti akhirat gitu. Kalau negara itu jangan sanksi. Ya, itu dampak dari orang yang melakukan mudah kita terhindar dari kejahatan tercela di amin ya. Ya, itu adalah pertanyaan teman saya ya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan ya di bagi kelompok kalian untuk berdiskusi. Nanti saya kasih apa tema diskusinya ya, apa tema diskusinya nanti saya kasih 3 kelompok ya. Nanti setiap kelompok saya kasih tema-temanya ya. Ada 3 ya. 3 yang akan kita diskusi. Yang pertama adalah mendiskusikan materi dengan tema faktor penyebab pemicu terjadinya tawuran. Nah, ini nanti kelompok 1 ya. Saya kasih kelompok 1 ya. 1, 2, 3 ya. Kemudian kelompok 2 tema diskusinya adalah mendiskusikan materi dengan upaya yang perlu dilakukan untuk pencegahan tawuran antar pelajar sekolah agar dapat teratasi dan tidak terulang kembali. Panjang ya. Jadi apa upaya sekolah untuk mengatasi tawuran? Singkatnya ya. Itu kelompok 2 ya. Saya kasih kelompok 2 1, 2, 3 ya. Kemudian kelompok yang ketiga akan mendiskusikan tentang ini yang ketiga ya. Temanya adalah apa saja strategi yang tepat yang harus dilakukan oleh pihak sekolah untuk pencegahan tawuran. Apa pihak sekolah melakukan agar tidak terjadi tawuran? Apa saja yang kalian diskusi oleh kelompok 3 yang dimain 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kalian ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nanti saya bagikan apa namanya LKPD ya. LKPD lembar kerja peserta di LKPD itu nanti kalian jawab soal diskusinya, hasil diskusinya ya.
Silakan bagi kelompok masing-masing ya. Dan membagikan dulu ya. Ya. Ini yang kemudian ya, balik cara dua. Posisinya di ya. Ini kelompok 3 ya. 3 ya. Ya, ini kelompok 1. Ya, posisinya dari temanya saja. Satu ya. Ini kelompok 2. Yang ininya ini ya. Kalian di sini nanti nulis jawabannya pendapat kalian tentang tema yang saya kasih tadi. Ya. Saya kasih waktu untuk berdiskusinya 5 menit ya. 5 menit mulai dari sekarang. Silakan katakan anak berkumpul ya. Silakan. Nanti saya kasih meja 1, 3 ya. Itu meja lah. Oh ya, boleh cari referensinya di HP. Untuk saat ini ya, untuk mencari apa yang temanya itu, jawabannya ya. Dicari referensinya, bukunya itu juga buku tentang ini juga bisa ya. Semua referensinya kalian buka, boleh salah satunya adalah kalian ambil di internet bisa di sana ya. Saya dapat pertanyaan saya tadi, ya. 5 menit ya. Boleh pakai gagasan di sini boleh, ya. Dan mesti pendapat orang, boleh pendapat kalian. Betul. Apa ya, silakan. Yang penting jangan buka yang lain ya, khusus temanya ya. Jangan disuruh cari diskusi ini, atau cari yang lain itu nggak boleh ya. Karena saya untuk biar referensinya biar luas, biar banyak ya, itu ya referensinya banyak. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Alhamdulillah sudah selesai. Biar kita nggak ngantuk ya, biar kalian nggak ngantuk, biar semangat kita melakukan speaking ya, ya. Biar konsentrasinya fokus ketika nanti menyampaikan presentasinya ya. Saya ajarkan dulu, caranya dulu ya. Saya jelaskan dulu caranya dulu ya. Kalau saya bilang, saya
Ya. Silakan siapa moderatornya? Ada yang baca, ada yang nanya. Apa yang ada baca? Saya Yang ini bilang kami. Bisa ya. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan membaca satu buku. Faktor-faktor penyebab terjadinya tawuran antar remaja atau pelajar. Uraikan menurut pendapat kalian. Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi tidak tersisanya dari kelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangat lama dan terbukti dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga bisa masyarakat itu tapi dengan geng atau kelompoknya. Seorang pelajar yang merasa dibutuhkan seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terbukti seperti itu. Biasanya permusuhan antar sekolah itu terjadi mulai dari masalah yang sangat sepele. Remaja yang masih stabil tingkat emosinya justru mengapai sebagai sebuah tantangan bagi mereka. Masalah sepele tersebut bisa berupa saling mengejek ataupun masalah memperebutkan seorang wanita. Pemicu lain biasanya adanya rasa dendam. Dengan rasa kesepian lawan yang tinggi, para siswa tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh siswa sekolah yang dianggap merugikan seorang siswa atau mencemarkan nama baik sekolah. Sebaiknya jika dilihat lebih dalam lagi, salah satu akar penyebabnya adalah permasalahan yang dihadapi individu yang kemudian menyebabkan depresi seseorang. Bagaimana kalau bahwa dari pendidikan di sekolah Indonesia itu cukup berat. Akhirnya perpecahan yang muncul itu mereka lupakan dalam bentuk yang tidak terkendali yaitu pelajar. Faktor internal penyebab terjadinya tawuran adalah dari diri individu itu sendiri seperti sudah menjadi jati diri, kurangnya kontrol diri, kejadian sensasi agar mendapat perhatian lebih dari orang lain, serta adanya pengaruh negatif dari teman sebayanya. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan siswa melakukan tawuran itu adanya kerusuhan antara sekolah, kurangnya pengawasan dari orang kelima, namanya penangkapan hukum bagi pelaku yang melakukan tindakan tawuran serta kondisi lingkungan yang kurang kondusif. Ya, itu hasil diskusi kelompok 1 namanya apa tadi? Faktor penyebab pemicu terjadi tawuran antara remaja atau pelajar. Silakan duduk di sini ya. Nanti setelah ini kalian kelompok 2 sama 3 mungkin ada yang perlu ditanyakan nanti akan disampaikan, kemudian akan dijawab nanti ya. Dijawab nanti saya kasih waktu nanti menjawab mencari jawabannya paling 1 menit lah nanti ya. Boleh jawabannya pendapat kalian atau mungkin pendapat siapa saja boleh ya. Jadi kalian boleh. Ya, kita mulai untuk soal tanya jawab nomor 1 silakan. Ada yang bertanya nomor 1? Saya ajukan namanya nama saya ya. Nama saya Pak. Ya. Mau bertanya, apa pemicu yang menyebabkan tawuran terjadi? Pemicunya ditanyakan ya. Boleh ditanyakan pertanyaan pertama ya. Dijawab nanti. Kemudian ada yang lain bertanya nomor 1 silakan. Bertanya apa dampak negatif tawuran antar pelajar di sekolah? Ya, ini akhirnya nanya dampak negatif tawuran antar sekolah ya. Dampak negatifnya sekolah. Ya, ada yang lain? 3 saja ya, kasih 3 saja silakan. Saya mau ditanya apa dampak negatif perbuatan tawuran antar pelajar bagi individu? Ini dampak negatif tapi bagi individu, bagi orangnya ya. Ya, itu ada juga pertanyaan dari ya. Silakan kalian saya kasih waktu untuk mencari jawabannya. 1 menit saja ya. Saya jawabannya boleh. Jadi tulis boleh. Kalau agak susah
sudah? Sudah gitu. Ya, silakan. Silakan dijawab pertanyaan satu dari 3 semuanya. Ya, silakan jawab. Apa saja pemicu yang menyebabkan tawuran? Pemicu tawuran bisa beragam, seperti perselisihan pribadi, perasaan saling menghina, rivalitas antar kelompok, atau konflik atas sumber daya tertentu. Faktor-faktor seperti kurangnya komunikasi yang efektif, pemahaman yang minim, dan lingkungan yang kurang kondusif juga dapat berkontribusi pada terjadinya tawuran. Ya, bentar. Yang cepat dulu. Coba saya mulainya. Dampak bagi lingkungan sekolah. Kerusakan fasilitas. Tawuran dapat menyebabkan kerusakan pada fasilitas sekolah, baik berupa bangunan maupun perlengkapan. Rusaknya citra sekolah. Tawuran dapat merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan yang kondusif dan aman. Gangguan hal belajar mengajar. Tawuran dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar dan menciptakan suasana belajar yang tidak kondusif. Penyebaran budaya kekerasan. Tawuran dapat menciptakan budaya kekerasan di lingkungan sekolah dan memperburuk hubungan antar pelajar. Ya, kemudian pertanyaan ketiga bisa dijawab, silakan. Tawuran antar pelajar memiliki dampak negatif yang signifikan baik bagi individu maupun lingkungan sekolah. Berikut adalah beberapa dampak dampak bagi individu. Cedera fisik. Tawuran dapat mengakibatkan luka-luka mulai dari luka ringan hingga cedera serius yang dapat mengancam jiwa, seperti pendarahan, patah tulang, atau bahkan kematian. Dampak psikologis. Tawuran dapat menyebabkan trauma, stres, frustasi, dan bahkan gangguan psikologis seperti PTSD, post traumatic stress disorder, akibat menyaksikan atau terlibat dalam kekerasan. Rusaknya citra diri. Pelajar yang terlibat tawuran dapat mengalami penurunan harga diri dan mengalami stigma negatif dari lingkungan sekitarnya. Gangguan belajar. Tawuran dapat membuat belajar menghadapi dampak pos pelajar pada pendidikan. Berkurangnya toleransi dan perdamaian. Tawuran dapat memperburuk hubungan antar pelajar dan membuat budaya kekerasan sehingga mengurangi toleransi dan nilai-nilai Pancasila. Ya, itu jawaban ketiga. Alhamdulillah, kita masuk jawaban. Nah, saya ini hasil diskusi kelompok 1 dan menjawab pertanyaannya dari kelompok 2 dan 3. Yang kita berterima kasih kepada kelompok 1. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Ya, silakan untuk selanjutnya kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan maju kelompok 2. Kelompok 2 ya. Ya, maju di depan ya. Terasa mana udah bagi beres dulu men. Sampaikan sambil perkenalan. Mestinya di yang tadi yang baca ya. Silakan kayak tadi sepertinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah tawuran agar tindakan yang sering terjadi antar sekolah dapat teratasi dan tidak terulang kembali.
Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tawuran di sekolah, seperti memperkuat pendidik karakter, meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh guru, menyediakan fasilitas yang memadai, memberikan hukum yang tegas bagi pelaku tawuran, serta meningkatkan kerjasama antar pihak seperti aparat keamanan atau polisi dan masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. 1. Upaya mencegah oleh sekolah. Penguatan karakter pendidik, di mana sekolah perlu menanamkan nilai-nilai etika dan karakter positif pada siswa, seperti toleransi, ketenangan, dan anti kekerasan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti penantaran PKS, cermas agama, dan kegiatan ekstrakurikuler yang positif. Peningkatan komunikasi dan kerjasama, di mana sekolah perlu meningkatkan komunikasi dengan orang tua dan masyarakat untuk membangun sinergi dalam mencegah tawuran. Sekian, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok 2. Ya, itu presentasi nomor 2 ya. Saya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kira-kira dari penyampaian tadi ada yang sudah paham? Sudah paham semua? Paham semua ya? Paham. Sudah paham? Kita lanjut ke terakhir ya. Kelompok yang ketiga akan menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang SPK tadi juga yang konsentrasi ya. Ya silakan didengarkan, perhatikan dan dicermati mana yang paham. Nanti kalau paham bisa ditanyakan. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi Lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman saya. Silakan dibaca. Strategi
pada pihak sekolah mempersiapkan tawuran antar pelajar. Strategi efektif menggantikan program sekolah menggunakan tawuran antar pelajar ketika sekolah di cepat dan efektif. Mana strategi sendiri beberapa cara yang dapat dilakukan ini melakukan pendidikan keagamaan memastikan menjadi pendidikan dan kenakan nilai-nilai di kurikulum sekolah. Yang meningkatkan pelatihan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PNR, dan kerohanian. Menanamkan empati dan toleransi antar siswa melalui program-program seperti mancing dan meningkatkan karakter orang tua di mana membangun komunikasi yang terbuka dan positif antara orang tua dan anak, memberikan pendidikan yang baik dalam masyarakat dengan cara yang membantu anak dalam mengembangkan emosi dan stres dengan cara yang sehat. Kolaborasi berbagai pihak dengan membentuk anti tawuran yang terdiri dari pihak sekolah, orang tua, dan penegak hukum dan pemeliharaan. Menegakkan aturan yang jelas sehingga pihak sekolah membuat pelajaran sekolah yang jelas dan jelas menerapkan memberikan sanksi yang jelas bagi siswa yang terlibat tawuran, diberikan aparat dan penegak hukum untuk menindak jika sedang tawuran. Pemberdayaan siswa di mana dapat membentuk organisasi siswa dan sekolah OSIS yang aktif dalam kegiatan positif, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkreasi dan mengembangkan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler serta memberikan atau menyediakan layanan menasihati bagi siswa yang mengalami masalah belajar dan belajar. Pencegahan tawuran menghadirkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, yaitu sekolah, orang tua, aparat, penegak hukum dan masyarakat, dengan menerapkan strategi di atas. Diharapkan tawuran antar pelajar dapat diminimalisir dan dapat dihilangkan di masa depan. Dan strategi di atas juga mengidentifikasi faktor yang memicu tawuran seperti adanya kesalahpahaman yang inisiasi atas solusi kreatif untuk mengatasi faktor-faktor pemicu tawuran seperti kegiatan ekstrakurikuler yang positif dan program bermanfaat tentang masyarakat dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antarnya seperti melalui media sosial dan Dan Alhamdulillah ya, ulangan untuk kelompok 3 yang telah menyampaikan yang disampaikan oleh teman kalian tadi diskusinya. Dari hasil diskusinya kira-kira kalian sudah paham belum? Sudah. Nah, ya, alhamdulillah. Jadi kalau sudah paham, alhamdulillah. Diskusi kita ini mungkin sampai kelompok 3 ya. Kita lanjut untuk pelajaran berikutnya. Ya, silakan kalian penutupnya. Ya, dari kami kelompok 3. Ya. Alhamdulillah, hasil presentasi diskusi hari ini tentang bagaimana menghindari tawuran antar pelajar kita sudah selesaikan. Ya. Jadi kita bisa program dari hasil diskusinya tadi adalah ini kesimpulannya ya, dari hasil belajar kesimpulan ya. Kalau bisa menentukan apa saja hasil dari pembelajaran hari ini. Ya.
kesimpulannya untuk pelajaran hari ini adalah ini ya. Jadi kesimpulan adalah tawuran merupakan tindakan anarkis yang sering terjadi di kalangan pelajar, termasuk di sekolah, negeri ataupun swasta. Nah, peristiwa ini menjadi masalah serius yang meresahkan masyarakat dan berdampak negatif bagi siswa, sekolah dan lingkungan sekitar. Tawuran yang terus-menerus terjadi dari dulu sampai sekarang dan masih menjadi permasalahan serius yang perlu segera ditangani. Peristiwa ini tidak hanya membahayakan keselamatan para pelajar, tetapi juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini tindakan anarkis yang tidak boleh dilakukan oleh pelajar, ya, anarkis, ya. Karena apa? Karena mengganggu, ya. Mengganggu siapa yang mengganggu? Mengganggu masyarakat, lingkungan, sekolah pun diganggu, ya. Kita juga pelajar yang lain itu juga terganggu, ya. Itu kesimpulan diskusi hari ini, ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hasil diskusi kita ini tadi kita bisa terapkan, ya. Kalau untuk menghindari, ya, pencegahannya yang penting, ya, untuk mencegah biar kita tidak ikut melakukan tawuran. Karena apa? Karena sanksinya besar, risikonya besar, dampaknya besar seperti yang kalian sebut tadi, ya. Ya, yang mulia, sebelum saya menutup pelajaran ini, saya akan melakukan tes evaluasi, ya, hasil dari diskusi kita, ya. Kalian nanti jawab pertanyaan ganda, ya. Nanti dikerjakan di rumah, ya. Dikerjakan di rumah. Ini yang media terakhir, ya, untuk soalnya, ya. Datang satu-satu nanti dijawab, ya. Dari ini saya berikan dulu teman-temannya, ya. Masing-masing lagi, ya. Nanti kita kasih ya semuanya. Bukan dibagi, ya. Bagi satu-satu, ya. Dibagi temannya satu-satu. Dan ini yang tiga ini, tekan ini, bagi terus satu-satu, ya. Ya, silakan dijawab, soalnya ada 10 tinggal dijawab, ya. Pendapat kalian tinggal dijawab masing-masing ABC-nya, ya. Saya kasih waktu 1 menit saja, ya. Kalau nggak ada yang boleh ditanya pertanyaannya, ya. Ini jawabannya. Adanya dan terisi besok dari kerja yang kita